program yang mungkin akan disampaikan ya insya Allah setelah kegiatan ini berlangsung. Jadi kegiatan yang memang menunjang untuk kebutuhan anak-anak ya, kebutuhan anak-anak ayah bunda gitu ya. Nah, oke, selanjutnya yaitu mungkin ayah bunda mas yang baru hadir yang mungkin belum mengenal siapa sih sosok pemateri kali ini ya. Sosok pemateri kali ini ya mungkin bisa ditampilkan oleh operatornya, yaitu beliau termasuk yang beliau bahkan di Kota Lamongan, Jawa Timur. Nah, mana nih orang Jawa, orang sudah dari Paciran, Masya Allah. Ya ini beliau asli dari Lamongan. Paciran ini Lamongan ya. Pemilik nama panggung yaitu Ustadz Fakih Syarif ini memiliki sejumlah prestasi, diantaranya adalah pendidikan S1 Fakultas Farmasi Universitas Erlangga, S1 Fakultas Dakwah YIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya, S3 Prodi Dirasat Islamiyah di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, lulus dengan gelar doktor ke-503 Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel. Aktivitas beliau saat ini yaitu dosen luar biasa di PTN atau PTS, dosen tetap di Fakultas Dakwah dan Pasca Sarjana IAI, Tribakti Lirboyo Kediri, Wakil Ketua Komnas Pendidikan Jawa Timur, Dewan Pembina di berbagai pesantren di Indonesia, motivator di BNN Provinsi Jawa Timur tentang anti narkoba, wartawan senior di beberapa media online nasional, spiritual motivator nasional, trainer dan coach di beberapa BUMN dan BUMS multinasional, penulis lebih dari 25 buku motivasi dan pengembangan diri, pembina penggiat MTR Jawa Timur yaitu Masyarakat Tanpa Riba, penggerak literasi digital nasional, dan master coach penguatan pendidikan karakter dan minat bakat. Yaitu beliau adalah Ustadz Dr. Nasrul Fakih Syarif MSI. Ya, alhamdulillah di tengah-tengah di tengah-tengah kita sudah ada beliau ya akan memaparkan sebuah materinya. Nah, ini saya sapa dulu nih Ustadz Fakih ya. Assalamualaikum Ustadz Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah nyampe rumah ini, sudah sehat berarti. Sehat selalu Ustadz ya. Ya. Nah, ini Ustadz, mungkin di awal kasih prolog dulu nih Ustadz, terkait hari ini kira-kira mau belajar apa sih Ustadz? Terkait tema dengan cara mendidik dan membentuk karakter yang unggul. Mungkin kasih prolog dulu Ustadz untuk pembukaan kali ini. Baik, nanti kita berseri ya. Jadi prophetic parenting ini adalah bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita berdasarkan ala Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nanti kita tidak akan bahas hari ini satu malam habis. Jadi kita berseri. Nanti kita sampai 14 kali pertemuan ya. Dan mudah-mudahan setelah beberapa materi yang nanti kita sampaikan di 14 kali pertemuan, dan kalau ayah bunda istiqomah, nanti kita akan ketemu kopi darat. Nah, nanti akan saya siapkan bukunya. Jadi hasil kajian-kajian kita ini nanti akan menjadi sebuah buku, dan bisa jadi nanti pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda yang nanti akan terekam, akan kemudian kita jawab, dan itu nanti akan bisa dibaca oleh banyak orang juga, dan itu bisa menginspirasi banyak orang. Karena saya meyakini
apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, setiap aspek hidup dan kehidupan beliau adalah semuanya teladan. Termasuk bagaimana beliau mengajarkan kepada kita mendidik anak. Bahkan didikan beliau itu, para sahabat-sahabat itu juga menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, nanti kita akan bicara mengenai prophetic parenting ini, tidak hanya 1 kali pertemuan, tapi 14 kali pertemuan. Ya, demikian. Mohon maaf, tadi saya barusan nyampe dari Lamongan. Karena Abah sakit, saya harus ngantar ke rumah sakit, baru nyampe habis maghrib persis. Tadi sudah nyampe rumah. Ya, silakan Mas Mizan. Oh, ini kayak lagi apa sakit nggak, Ustaz? Ya, tadi barusan Oh, nyampe dari Lamongan setelah dari rumah sakit, sehingga saya masih agak capek sedikit, tapi karena kita sudah janji, saya ingin ketemu dengan Bapak Ibu semua. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kemudian kita punya niat dan kesungguhan yang luar biasa. Demikian Mas Mizan. siap. Jazakallah Ustaz, semoga sehat apanya, semoga dilancarkan Amin. sesi kesehatan untuk perawatannya, nggih. Oke, baik. Baik, ayah bunda yang hadir di sini, terima kasih yang masih standby ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah tadi udah ada 25.000 orang, sekarang 34.000 orang, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mungkin ayah bunda belum tahu nih bagaimana terkait permasalahan dari tema kali ini ya, cara mendidik dan membentuk karakter yang unggul seperti apa ya. Sesuai yang apa disampaikan oleh Ustadz Fakih, bahwa nanti berseri ya. Ini sayang banget kalau misalkan dari ayah bunda keluar grup ya. Kemarin ada beberapa yang mungkin belum follow up, jadi mohon maaf karena memang membentuk. Jadi ini adalah grand launching ya. Saya ini baru. Ayah bunda mungkin baru mengenal saya itu apa ya, Samara Academy Education. Jadi ini adalah program event yang akan membantu para pasangan ya, pasangan muda, baik itu pasangan orang tua atau mungkin punya anak 1, punya 2 atau punya anak 10. Monggo silakan ya, hadir di sini, insya Allah kita belajar bareng ya. Kita memiliki program yang dimana untuk khusus pasangan sama khusus untuk anak-anak dari pasangan tersebut. Nah, maka sayang banget kalau event ini dari berseri ini ya, ada ini bagian pertama launching ya, harus ngikutin sampai selesai, insya Allah ya. Oke, langsung saja kepada Ustadz Fakih Sarif, kepada beliau langsung memaparkan materi cara didik dan membentuk karakter yang unggul bagian pertama dari sesi online kali ini. Tafadhol Ustadz Fakih Sarif untuk memaparkan sebuah materi. Tafadhol Mas Kuro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat dari sebuah keprihatinan bahwa banyak orang tua yang hanya berpikir kalau mendidik anak itu sekedar dibiayai, dimasukkan ke sekolah-sekolah unggulan, tapi kemudian kedua orang tuanya tidak connecting terhadap program-program yang dilakukan. Dan keprihatinan saya begitu memuncak sekali. Kenapa? Karena ternyata kita lupa bahwa Allah memerintahkan kepada kita, para keluarga-keluarga muslim itu, untuk tidak hanya mendidik dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Quran surat At-Tahrim ya, surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6 itu. Nanti silakan dibuka di rumah. Di situ Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah, dan seterusnya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Beliau mengatakan alimu
anfusakum wa ahlikum naron. Saya ulangi, alimu anfusakum wa ahlikum khairan. Jadi Sayyidina Ali menjelaskan ku anfusakum wa ahlikum naron, itu maknanya adalah alimu, ajarilah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum khairan, ajarilah diri kalian dan keluarga kalian adalah kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan ini adalah sesuatu yang dibenarkan. Dengan kata lain, Sayyidina Ali menjelaskan ku anfusakum wa ahlikum naron, itu artinya adalah alimu anfusakum wa ahlikum dinul Islam. Maka ini pondasi dasar. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana nanti kita mendidik anak, maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada kewajiban bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, orang tua tadi itu, untuk alimu anfusakum wa ahlikum khairan. Ajarilah diri kalian dan keluarga kalian kebaikan. Apa yang dimaksud dengan khairan ini adalah dinul Islam. Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya, beliau menjelaskan bahwa hadis ini penjelasan tentang ku anfusakum wa ahlikum nara. Beliau mengatakan adalah mengajarkan, ajari diri kalian dan keluarga kalian dengan kebaikan. Apa yang disampaikan oleh Ali di dalam Al-Hakim mengatakan bahwa ini sesuai dengan periwayatan Bukhari dan Muslim. Al-Fakhrur Razi misalnya di dalam firman Allah ku anfusakum, beliau mengatakan peliharalah dirimu, itu artinya meninggalkan apa yang dilarang Allah atas kalian. Tidak hanya untuk dirimu, tetapi untuk apa? Keluargamu. Muqatil mengatakan bahwa ku anfusakum wa ahlikum nara, itu hendaknya seorang muslim itu memerintahkan dirinya dan keluarganya untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mereka melakukan kemaksiatan. Lah pertanyaannya sekarang, bagaimana kemudian tahu mana kebaikan, mana kemaksiatan? Maka berarti disitulah wajib belajar agama Islam. Maka pondasi yang pertama untuk membangun, membentuk karakter-karakter yang unggul, itu tidak ada lain adalah menanamkan akidah Islam, menanamkan dinul Islam kepada diri, anak-anak kita, dan keluarga kita. Ini poin yang pertama yang saya mau tekankan. Teman-teman sekalian, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini saya akan membahas satu ayat saja yang ini memotivasi bagi kita bahwa anak itu adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti anak-anak kita itu akan bisa menolong kita. Satu sama lain orang tua juga bisa menolong anaknya. Maka disinilah kenapa kemudian pentingnya kemudian parenting. Karena sekolah parenting itu tidak ada gitu. Maka kami mencoba membuka dalam tanda petik sekolah di tengah-tengah masyarakat yang kalau saya bilang kita akan mengcoach dan kita akan mengisi kekosongan-kekosongan yang tidak ada di sekolah, tidak ada di bangku kuliah. Kami melakukan sebuah edukasi pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu ayat Quran surat At-Tur. Ya, surat ke-52 ayat 21. Di dalam ayat itu nanti kita akan bisa memahami apabila anak keturunan kita ini tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Dan dia mengenal agamanya. Dan dia mendakwahkan agamanya. Maka mereka semua itu akan bertemu di surga yang kekal. Saya ulangi. Apabila anak keturunan kita kemudian kita bina, kemudian tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah, dan mendakwahkan agamanya, mendakwahkan dinul Islam, maka mereka semua itu akan bertemu di surga yang kekal. Sebagaimana dijanjikan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Tur. Surat At-Tur itu surat ke-52 ayat 21.
Di situ Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'atsum walladzina amanu wattaba'atsum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullum ri'im bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu disebut oleh Allah, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka itu mengikuti mereka dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in, maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Kullum ri'im bima kasabat rahin, dan tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Teman-teman sekalian, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, surat At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan. Artinya orang-orang yang beriman itu mendidik anak keturunannya agar tumbuh di dalam keimanan dan ketaatan yang kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah berjanji akan dipertemukan Allah di dalam satu tingkatan dan kedudukan yang sama sebagai karunia Allah kepada mereka. Meskipun para keturunan itu ternyata belum mencapai derajat tersebut di dalam amal mereka, sehingga orang tua mereka menjadi senang. Maka sempurnalah kegembiraan mereka karena dapat berkumpul semua bersama-sama. Maka visi keluarga muslim adalah bagaimana kemudian mendidik anak keturunannya agar tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah dan mendakwahkan agama, yaitu dinul Islam ini. Karena tadi apa? Allah menjanjikan Allah akan mengumpulkan mereka, Allah akan pertemukan dalam satu tingkatan, dalam kedudukan yang sama tadi sebagai karunia Allah kepada mereka. Meskipun para keturunan itu ternyata belum mencapai derajat ya di dalam amal mereka. Maka ketika membaca surat At-Tur ayat 21, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas itu berkata bahwa keturunan anak cucu orang-orang beriman itu akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya bila ternyata mereka lebih rendah dari derajat orang tua mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang situasi surga yang penuh kenikmatan. Seperti tersedianya makanan mereka di dalam surga. Setiap buah-buahan atau makanan yang mereka inginkan itu pasti mereka peroleh sesuai dengan selera mereka. Nanti Anda baca surat At-Tur di ayat-ayat sesudahnya atau sebelumnya. Kemudian digambarkan bagaimana mereka nanti hidup senang di sana. Mereka saling berebutan minum tetap dalam kesopanan, berbicara tentang hal lucu. Di sana mereka dilayani oleh pelayan-pelayan yang sangat ramah dan cantik. Mereka juga membicarakan hal ikhwal mereka di dunia dahulu, sebelum mereka berada di dalam kesenangan dan kemewahan surgawi. Teman-teman sekalian, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tafsir, penjelasan ayat ini juga diriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya apabila seseorang itu memasuki surga, kemudian menanyakan kedua orang tuanya, istrinya, anaknya, maka dikatakan kepadanya, mereka belum sampai pada derajat dan amalmu. Maka kemudian dia berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, aku telah beramal untukku dan untuk mereka. Maka kemudian permohonan itu dikabulkan oleh Allah. Maka disuruhlah tadi orang tua, istri, anaknya untuk bergabung dengan dia. Maka dengan ayat ini teman-teman sekalian kita harus memahami
Sebagaimana perintah tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya adalah ajarilah dirimu dan keluargamu kebaikan, yaitu dinul Islam. Dan ternyata Allah tidak hanya sekedar memerintahkan, tetapi Allah memberikan jaminan tadi. Ketiga anak turunannya tadi, kemudian ditumbuh, dididik dengan ketaatan dan mencintai agamanya dan mendakwahkan agamanya, maka mereka akan dipertemukan oleh Allah di surganya. Sampai tadi dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardaweh, disebutkan juga At-Tabrani, ini dari Ibnu Abbas. Jadi bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, apabila seseorang itu memasuki surga dan dia menanyakan kedua orang tuanya, istrinya, anaknya, maka dikatakan kepadanya, mereka belum sampai pada derajat dan amalanmu. Maka kemudian dia berkata, ya Tuhanku, ya Rabbi, aku telah beramal untukku dan untuk mereka. Maka permohonannya dikabulkan oleh Allah, disuruhlah mereka. Siapa tadi? Orang tua, istri, anaknya untuk bergabung dengan dia. Jadi ayat ini mengabarkan kepada kita, sekaligus inilah bahwa disinilah pentingnya keluarga-keluarga muslim untuk memiliki visi besar tadi itu. Menelurkan anak cucu yang taat kepada Allah dan mendakwahkan Islam. Karena Allah berjanji dalam ayat ini, kita akan dikumpulkan dengan keluarga kita. Teman-teman sekalian, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak cucu yang beriman. Berkat amal bapak-bapak mereka. Sebab bapak-bapak pun memperoleh karunia Allah dengan berkat anak cucu mereka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya akan mengangkat derajat seorang hamba. Lalu kemudian ia bertanya, ya Tuhanku, bagaimana aku memperoleh derajat ini? Kemudian Allah menjawab, kamu memperolehnya sebab doa anakmu. Riwayat Ahmad Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lainnya Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, apabila mati seorang anak Adam maka terputuslah amalnya kecuali 3, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini sudah masyhur di kalangan kaum muslimin. Teman-teman sekalian, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ayat ini Allah menjelaskan lagi bahwa pahala dari amal soleh para bapak yang soleh itu tidak dikurangi. Meskipun kedudukan anak dan istri mereka yang beriman, itu diangkat derajat mereka menjadi sama dengan suami atau bapak mereka. Demikian juga nanti sebaliknya. Anak yang soleh tadi itu bisa membantu, menolong kedua orang tuanya. Maka pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap orang memang hanya bertanggung jawab terhadap amal dan perbuatannya masing-masing. Perbuatan dosa istri atau anak tidak menjadi tanggung jawab ayah atau suami. Demikian pula perbuatan dosa agar tidak dibebankan pada anak atau istrinya. Hal ini perlu ditegaskan bahwa ini adalah prinsip dasar dalam Islam. Tetapi Allah memberikan karunia banyak kepada orang tua yang beriman. Orang tua yang beramal soleh dengan menambah kebahagiaan orang tua untuk memenuhi keinginan orang tua tadi berkumpul di surga bersama anak, istri, dan cucu-cucunya. Syaratnya apa? Selama mereka beriman. Meskipun derajat mereka lebih rendah, tetapi Allah akan mengangkat mereka menjadi sama dengan bapaknya yang mukmin dan saleh tadi itu. Maka dalam beberapa tulisan saya mengatakan, kalau kita menginginkan anak-anak kita ini soleh-soleha, maka pantaskan diri kita menjadi orang yang soleh atau soleha. Kalau bapak memantaskan diri menjadi orang yang soleh, ibunda memantaskan diri menjadi orang yang soleha, maka yakinlah, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Jadi ayat ini memberikan kabar gembira pada kita semua, sekaligus memberikan tanggung jawab pada kita semua untuk mengajarkan tadi diri kita dan keluarga kita dengan kebaikan. Alimu anfusakum wa ahlikum khairan. Ini penjelasan Sayyidina Ali.
Teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila si anak itu berbahagia masuk surga, maka ketika dia merindukan bersama orang tuanya, maka Allah akan melimpahkan karunia-Nya. Nah, kalau tadi apabila bapaknya masuk surga, kemudian dia mencari anak istri dan anaknya, selama anak istri dan anak-anaknya tadi itu dididik dan dia beriman kepada Allah, sekalipun derajatnya, amalnya itu tidak sama dengan bapaknya, maka ketika nanti bapaknya dimasukkan surga, maka ketika bapaknya tadi mencari istri dan anak-anaknya, maka anak keturunannya itu dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat mereka menjadi sama dengan bapaknya yang mukmin yang saleh tadi. Demikian juga apabila si anak tadi berbahagia dia masuk surga, kemudian dia merindukan bersama orang tuanya, maka Allah melimpahkan karunia-Nya, mengangkat bapak ibunya, asalkan syaratnya beriman, untuk mendapatkan kebahagiaan bersama anak mereka di surga. Maka saya membaca ayat ini tadi merinding sekali. Ya Allah, ini sekaligus kabar gembira, tetapi sekaligus tanggung jawab kita. Untuk apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau Sayyidina Ali menafsirkan adalah alimu anfusakum wa ahlikum khairan. Ini janji Allah, dan Allah tidak akan tidak akan pernah ingkar janji. Lah, karunia Allah yang demikian itu tentu tidak mengubah prinsip setiap orang hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing, meskipun tetap masih ada pengecualian. Misalnya nanti dalam surat Al-Mudaththir ya ayat 38 atau 39, di situ dijelaskan setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan. Nah, setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tanggung jawab itu tidak akan terlepas dari mereka kecuali golongan kanan. Apa yang dimaksud dengan golongan kanan dalam ayat itu? Yaitu orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang melakukan amal soleh. Mereka inilah yang akan terlepas dari tanggung jawab. Karena apa? Disebabkan karena ketaatan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Mas Mizan, pondasi pertama. Ya, ayat yang saya bahas hari ini mengingatkan pada kita harus memiliki visi besar, dan visi besar big win keluarga muslim adalah apa? Kita bersama-sama dengan keluarga kita nanti masuk surga. Kenapa? Karena di situ di dalamnya, di dalam ayat ini dijelaskan orang-orang yang beriman dengan anak turunannya, yang dia juga beriman kepada Allah, dan dia mendakwakan agama Allah ini, maka nanti Allah menjanjikan dalam ayat ini, kita dikumpulkan oleh Allah ke dalam surga. Dan ternyata orang mukmin satu sama lainnya itu bisa menolong anak turunannya, asalkan syaratnya tadi beriman. Dan itu semua asalkan syaratnya kita orang mukmin ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat kalau kemudian kita tidak mengikuti teladan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW? Maka di dalam mendidik anak, pondasi dasar akidah ini yang harus ditanamkan, dan itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, Mas Mizan, sebagai pengantar diskusi kita malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah, saat pagi ini pengantarnya aja ini udah daging, apalagi nanti udah mulai sesi diskusi ini ya. Berhubungan dengan janji Allah Subhanahu wa taala ya, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fakih Sarif, yang sudah banyak sekali tadi data dan faktanya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kemudian ke anak cucunya dan sebagainya, kemudian ke umatnya. Nah, saya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Muslim ya. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa baginya. Nah,
dari satu hadis ini aja sudah menyambung semuanya bahwa apa yang sudah disampaikan Rasulullah SAW ini dan sudah diriwayatkan oleh hadis-hadis yang sudah disanadkan gitu ya. Nah, terutama pada tema yang cara mendidik dan membentuk karakter unggul ini. Nah, alhamdulillah di sesi kali ini sangat disayangkan jika kali ini ayah bunda kemudian kelak ya, mohon maaf tanda kutip, belum memanfaatkan jiwa dan raganya untuk mendidik dan membentuk karakter yang unggul, apalagi sudah tahu kan hadis yang disampaikan tadi, yaitu maka terputuslah segala amal kecuali 3 tadi, yaitu amal sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa baginya. Nah, kali ini mungkin ada yang belum punya anak, mungkin ada yang sudah punya anak 1, ada yang punya anak 2, 3, 4 dan sebagainya. Apakah kita sudah melakukan sesuatu terhadap anak-anak kita dan mendidik dengan cara yang benar? Nah, alhamdulillah Ikhwanul Fillah, jazakallah Ustadz yang sudah menyampaikan saat oke. Nah, kali ini kita ada sesi tanya jawab nih, sesi tanya jawab yang mungkin sudah disampaikan oleh admin ya tadi, barangkali ada yang sudah siap. Kalau sudah siap bisa raise hand, kita utamakan raise hand dulu, nanti selanjutnya kita bacakan di kolom chat. Silakan bagi ayah bunda yang mau bertanya sesi materi kali ini, silakan raise hand atau tulis di kolom chat ya. Kami cek terlebih dahulu ya. Untuk ayah bunda yang mau bertanya, silakan. Saya cek kolom chat dan nanti jika ada raise hand silakan langsung raise hand. Silakan ayah bunda yang mau bertanya nanti sebelum kita menginjak ke sesi diskusi selanjutnya, yaitu sesi sharing selanjutnya. Silakan ayah bunda untuk jika ada pertanyaan ya, karena terbatas ya waktunya, jadi nanti kita batasi juga untuk sesi pertanyaan ya. Ini Ustadz Fakih, ada dari ayah Norman Baskara, maksud keimanan yang dimaksud itu seperti apa Ustadz? Mungkin bisa disampaikan Ustadz. Gimana? Bagaimana keimanan yang dimaksud Ustadz? Dari Ayahanda Norman. Ya, jadi yang dimaksud keimanan ini berarti mendidik anak-anak dan keluarganya untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, rukun iman yang 6 itu. Maka kemudian kewajiban utama adalah menanamkan akidah Islam itu. Menanamkan paham betul tentang hakikat hidup ini, dari mana sih kita berasal, untuk apa sih kita hidup, dan kemana sih kita akan kembali setelah hidup di dunia ini. Maka nanti teman-teman sekalian, kita akan ada pembahasan bagaimana menanamkan akidah itu pada anak-anak kita, termasuk diri kita. Karena tadi ada perintah tadi itu, alimu anfusakum wa ahlikum khairan. Sayyidina Ali mengajarkan, menafsirkan ayat tadi itu, alimu anfusakum wa ahlikum khairan. Didiklah dirimu, keluargamu khairan, yaitu dengan Islam, dinul Islam. Maka yang dimaksud dengan keimanan ini adalah ya tentu keimanan kepada Allah. Kita sudah siapkan nanti bagaimana itu menyiapkan, membangun kerangka akidah itu ditanamkan pada diri kita dan anak-anak kita. Jadi saya sudah siapkan 14 kali pertemuan. Dan kalau kemudian kita sungguh-sungguh, karena di dalam Al-Quran juga banyak perintah terhadap diri dan keluarga kita itu, termasuk adalah menyembah Allah. Misalnya, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua atau ibu bapak. Itu artinya apa teman-teman sekalian? Maka keimanan itu menjadi prioritas pertama dan utama. Karena dalam ayat yang 21 itu, yang bisa nanti ditolong, kita minta sama Allah untuk menyelamatkan bapak kita, kemudian istri dan anak-anak kita, keluarga kita, itu syaratnya adalah iman tadi, beriman. Kalau dia tidak beriman, tidak masuk dapat pertolongan tadi itu.
baik dari anaknya atau dari bapaknya. Tadi penjelasan Ibnu Abbas, kalau kemudian bapaknya itu kemudian masuk surga, kemudian dia rindu terhadap keluarganya, maka kemudian dia berdoa sama Allah. Ya Allah, amal yang aku lakukan itu tidak hanya bagiku, tetapi juga bagi keluargaku. Maka kemudian Allah memberikan anugerah tadi, asalkan syaratnya beriman. Anak dan istrinya tadi itu kemudian mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan derajat yang sama, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Demikian juga kemudian ketika anaknya itu menjadi anak yang soleh, maka pertanyaannya, tidak mungkin menjadi anak yang soleh kalau tidak dipahamkan dulu akidahnya, keimanannya kepada Allah. Nah, bagaimana kemudian memahamkan akidah Islam tadi itu, kami sudah siapkan itu. Karena sekarang banyak anak-anak muslim itu orang tuanya itu hanya berpikir kalau sekolah pelajaran umumnya bagus saja. Padahal tadi yang menyebabkan nanti kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan, karena ketaatan kepada Allah dan mendakwakan agamanya. Tadi syaratnya tadi itu. Jadi itu penjelasan dari ayat yang saya baca tadi itu. Jadi malam hari ini saya akan membahas pondasi dasarnya. Kenapa kok kemudian kita semangat mendidik anak dan istri kita, keluarga-keluarga kita? Karena Allah menjanjikan tadi, kita akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Jika salah satu misalnya bapaknya tadi dia beriman, dia melakukan kebajikan, dia taat sama Allah. Ketika dia masuk surga, dia rindu tadi pada keluarganya. Dia berdoa sama Allah. Allah akan kabulkan, Allah akan anugerahkan. Demikian juga ketika anaknya yang soleh tadi. Dia rindu kepada bapak ibunya, keluarganya. Selama keluarganya tadi beriman dan dididik dengan keimanan tadi itu. Dengan taat kepada Allah dan mendakwahkan agamanya Allah. Maka Allah akan kumpulkan mereka di dalam surga. Dan nanti sebaliknya kalau kemudian kita abai, kita tidak mendidik anak-anak kita. Maka Ibnu Qayyim itu menjelaskan, barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya, dan meninggalkannya begitu saja. Tidak mengajarkan agama, apa yang bermanfaat bagi anaknya, dan meninggalkan begitu saja. Maka berarti dia telah melakukan satu kejahatan yang sangat besar, kata Ibnu Qayyim. Dan tidak hanya kejahatan yang sangat besar di dunia, tetapi nanti ketika di akhirat, ketika bapak ibunya masuk surga, dan anaknya masuk neraka, dan ternyata anaknya itu tidak dididik, tidak diajarkan agama, maka anaknya ini protes sama Allah. Dan ketika protesnya ini diterima, ya Allah, aku tidak pernah dididik sejak kecil. Aku tidak pernah dididik agama. Aku tidak terima ya Allah. Kalau kemudian orang tuaku enak-enakan masuk surga, maka ini berarti menjadi rugi. Jadi anak itu bisa menggeret juga masuk ke neraka kalau kemudian ketika kita tidak mendidiknya. Sebaliknya kalau sudah mendidiknya, terus kemudian sudah balik, maka nanti dihisab sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau kemudian sudah mendidiknya dengan baik dan kemudian dia menjadi orang yang beriman. Tadi kan syaratnya keimanan tadi. Keimanan itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan dia mendakwakan agamanya. Maka Allah memberikan anugerah tadi. Apa? Kita dikumpulkan dengan keluarga-keluarga kita. Maka hati-hati kalau ada para orang tua melalaikan mereka di waktu kecil sehingga mereka tidak sanggup lagi menjadi orang yang bermanfaat anak-anaknya tadi, kemudian dia tidak paham di dalam agama, maka si anak ini tidak hanya nanti di dunia dia membalas, nanti di akhirat dia akan menuntut. Dan kalau itu dikabulkan oleh Allah, rugi kita. Maka saya membahas 2 ayat tadi itu. Berangkat dari surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya adalah alimu anfusakum wa ahlikum khairan. Maka disinilah pentingnya. Kenapa kita harus memahami parenting di dalam Islam itu. Bagaimana kita harus memahami pentingnya mendidik keluarga. Karena nanti keluarga ini satu sama lain bisa saling menolong dan mendoa kepada Allah. Dan Allah kabulkan, Allah anugerahkan dengan cara apa tadi? Allah kumpulkan keluarga-keluarga mukmin itu di dalam surganya. Demikian, Mas Mizan. Masya Allah. Jawaban yang
sungguh mendagingkan ya. Insya Allah. Ini pertanyaan selanjutnya ya dari Bunda Erni. Bagaimana jika salah satu anak akhirnya pindah keyakinan karena pernikahan, tidak lagi beriman? Apa Ustaz? Ya, karena tidak beriman maka ya juga tidak bisa saling mewarisi hartanya di dunia dan juga tidak bisa minta pertolongan sama Allah nanti di akhirat. Karena ayatnya tadi kan syaratnya tadi beriman. Jelas tadi. Maka disinilah pentingnya kemudian kita menjaga keluarga kita. Nah kalau kemudian dia sudah besar kok kemudian dia akhirnya pindah agama karena nikah, ya sudah. Artinya secara hukum Islam satu sama lain tidak bisa saling mewarisi. Karena hukum waris itu tidak bisa saling mewarisi ketika beda agama. Yang kedua adalah ketika dia meninggal dunia kita juga dilarang untuk mendoakannya. Dan yang ketiga tadi ini justru kita tidak bisa menolongnya nanti di akhirat karena sudah meninggalkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Saya pikir jelas, clear. Apakah boleh didoakan di dunia? Boleh, minta sama Allah nangis kalau dia masih hidup. Ya Allah, beri lagi hidayah anakku untuk kembali pada Islam. Ya, terus berdoa, terus disampaikan dakwah. Urusan diterima atau tidak hidayah, urusan dia sendiri dengan Allah. Karena kalau sudah balik, jenengan sudah gugur kewajiban. Tapi kalau sebelum balik, orang tua ada kewajiban untuk mendidiknya. Ya. Silakan Mas Misan, sudah. Semoga terjawab ya, Bunda Erni ya. Selanjutnya untuk menginjak ke sesi selanjutnya ya. Nah ini ada beberapa informasi dari kami terkait program yang insya Allah kami adakan di Jawa Timur ya, tepatnya di Trawas Jawa Timur, dikhususkan untuk seorang anak-anak. Nah mungkin bisa diceritakan ini sama Ustadz Fakih, program yang dimaksud itu program apa sih? Nah mungkin bisa disampaikan oleh Ustadz Fakih untuk diceritakan. Namun beberapa informasi yang mungkin bisa di-share ini sama operator ya. Sayongcamp ini 2022 ya 95% anak yang saat ini cenderung memilih menghabiskan waktu bersama gadget ya secara berlebihan. Maka Sayongcamp kami mengadakan Sayongcamp 2022 khusus anak usia 9 sampai 15 tahunnya, maksimal SMP lah. Di atasnya kelas 1 maksimal SMP. Mungkin bisa diceritakan oleh Ustadz Fakih. Ini Sayongcamp ini seperti apa Ustadz? Mungkin bisa disampaikan programnya Ustadz. Jadi ini berangkat dari biasanya kalau anak-anak liburan itu kan justru paling banyak main gadget. Nah, kita mencoba menawarkan satu program yang untuk diikuti oleh anak-anak. Mereka kita akan kenalkan, ya tadi kita akan tanamkan kembali akidah Islam itu. Dari mana sih kita berasal, untuk apa sih kita hidup, dan kemana kita akan kembali. Ya, kemudian dikemas dengan sebuah pelatihan, ada outbound-nya, ada game-nya. Ya, mereka kita ajari untuk bagaimana sih mereka membuat peta sukses hidup itu. Kemudian membangun karakter-karakter pemenang. Ya, jadi mereka tidak hanya kemudian berwisata, tapi sebenarnya ada nilai-nilai Islam yang kita mau akan sampaikan, akan tanamkan. Kemudian kita bagaimana membangun kebersamaan, ya, bagaimana membangun mental juara itu. Mereka kemudian kita latih juga menyampaikan pendapat. Jadi karena kita kemas 3 hari 2 malam ini ya. Jadi Jumat itu mereka sudah nyampe di lokasi. Jadi jam 3 sore itu registrasi. Kemudian mereka masuk pada sesi-sesi selanjutnya sampai kemudian Minggu siang. Nah, jadi nanti ada outbound-nya, ada ngajinya, kemudian ada nunggang kuda. Jadi kalau yang kepingin nunggang kuda, tapi ini belum ada pacuannya, jadi nunggang untuk jalan-jalan pagi. Kemudian ada kegiatan membuat pembibitan, ya, sehingga ada life skill-nya, ada pembangunan karakter building-nya, kemudian menanamkan nilai-nilai Islam yang
saya sebenarnya kepingin tidak hanya anak-anak, nanti kita kan juga ada program bagi bapak ibu, tapi harus suami istri. Ya, jadi suami istrinya juga ikut. Jadi anak-anaknya kemudian di Saeyong Camp, nanti kemudian orang tuanya kita akan bikin Samara the Winner Family, Samara the Winner Family. Bagaimana keluarga-keluarga Muslim ini menjadi keluarga-keluarga sang juara. Yang kalau bahasa saya adalah big win, memahami betul kemenangan besar, dan kemenangan besar itu tidak ada lain yang tadi yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, mendapatkan surganya, ya, tidak hanya untuk diri tapi keluarga kita bersama anak turunan kita. Jadi ayat yang kita baca itu menjadi hal yang motivasi bagi kita semua, teman-teman sekalian, untuk tidak kemudian masuk surga sendirian, yang ngajak bareng-bareng gitu. Jadi perintah ku angfusakum wa alikum naron itu adalah perintah yang luar biasa bagi bapak, bagi orang tua, untuk kemudian menyelamatkan keluarganya. Demikian Mas Mizan, itu gambarannya. Jadi saya berharap nanti kita anak-anaknya juga menikmati pesona alam yang indah, tapi kemudian ada nilai-nilai Islam yang kita tanamkan, kemudian ada karakter building, membangun mental juara. Mereka akan membuat peta sukses hidup, dan orang tuanya nanti, kalau orang tuanya itu nanti akan ada program family tadi, membangun samara tadi, sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya, tempatnya di lokasi yang berbeda, sama-sama di Trawas. Nah, nanti anak-anak kecil itu biar bareng-bareng, nanti orang tua sama suami istri nanti. Kalau ini kemudian kita gulirkan, insya Allah nanti akan ada bat 1, bat 2. Dan setelah itu nanti ada follow up-nya, teman-teman sekalian, yang tadi saya katakan. Jadi ada 14 kali pertemuan, bisa offline, bisa online. Yang untuk menanamkan tadi, bagaimana kita membangun akidah kita dengan Islam begitu luar biasa. Kemudian ada bagaimana kita memahami syariah, bagaimana kemudian membangun kepribadian saksiyah Islam, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mendakwahkan Islam. Jadi ada 4 tema besar yang kemudian setiap tema itu nanti ada 14 kali pertemuan, dan setiap tahapan tadi itu ada wisudanya. Nah, wisudanya nanti kita bikin kegiatan di alam. Ya, kita akan bikin kegiatan-kegiatan di alam, ya, bisa di Trawas, bisa di Bromo, bisa kemudian kita melakukan road race dan sebagainya. Jadi nuansa dakwah ada, nuansa Islam ada, dan wisata. Jadi healing ya kalau bahasa sekarang. Demikian. Oke, seperti itu ya gambarannya dari Saeyong Camp ya. Saeyong Camp dikhususkan untuk memang anak 9 sampai 15 tahun. Nah, itu harga normalnya ya, harga normalnya itu 3 hari 2 malam misalnya ya, 3 hari 2 malam, hari Jumat sore hingga Minggu ya, hingga Minggu. Itu untuk harga normalnya 747.000 ya. Nah, untuk yang khusus untuk yang hadir di malam ini di tema cara mendidik dan kajian kali ini ya, cara mendidik membentuk karakter yang unggul. Jadi ayah bunda yang mungkin mau merekomendasikan untuk anaknya, melatih anaknya mendidik dan membentuk karakternya secara langsung, secara online, offline ya, itu dikhususkan untuk yang hari ini ikut, itu nanti ada harga tersendiri ya, harga khusus, yaitu harganya 497.000. Nah, 497.000 khusus untuk yang hari ini hadir. Sampai kapan Mas? Nanti insya Allah sampai tanggal 5 Desember. Ya, terakhir tanggal 5 Desember early bird ya. Ini early bird. Pendaftar pertama 497.000, 3 hari 2 malam. Ini kalau misalkan outbound tidak ada yang harganya segini nih, maka sayang banget nih buat ayah bunda yang tidak merekomendasikan buat anak-anaknya. Kapan lagi ya, daripada nanti mikirin gadget mulu. Nah, mending ikutin anaknya untuk ikut acara Saeyong Camp. Nah, itu untuk yang khusus malam ini 497.000.
Nah, nanti kalau udah di luar dari tanggal 5 itu akan naik harganya ya. Naik menjadi 597.000 sampai nanti tanggal yang ditentukan akan diumumkan di grup sampai harga normal yaitu 747.000. Jadi saran buat ayah bunda yang hadir di sini, yang malam ini hadir, silakan mendaftar sebelum terlambat maksimal tanggal 5 197.000 3 hari 2 malam untuk anak-anaknya. Silakan. Baik, itu ya untuk selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini ada Ibunda Nona. Anak saya kelas 4 SD, sudah rajin sholat, cuma hanya sebatas kewajiban tidak kebutuhan. Gimana caranya supaya anak bisa jadikan sholat sebagai kebutuhan, Ustaz? Apa tahu? Ya, ya itu sudah bagus itu kalau dia sudah mulai rajin sholat. Lah disitulah kemudian pentingnya kemudian memahamkan agama, pentingnya kemudian memahamkan makna-makna sholat, pentingnya bahwa sholat itu kewajiban dan yang butuh pertolongan Allah itu kita. Maka disitulah butuh pendidikan. Disitulah yang disebut oleh Sayyidina Ali adalah alimu tadi, ku anfusakum wa ahlikum khairan. Nah, ketika mereka nanti sudah ke kelas 4 SD, ketika mereka sudah rajin sholat sebelum balik, maka pahalanya masih milik orang tuanya. Karena dalam Islam itu kalau belum balik, orang tuanya harus mendidik. Nah, ketika nanti dia sudah balik, amalnya untuk dirinya sudah. Nah, ketika dia belum balik, bagaimana kok dia sholat, puasa? Maka pahalanya, amalnya, pahalanya untuk kedua orang tuanya. Nah, maka ketika sudah mulai dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dipahamkanlah agama. Diajak ngomong di situ, bukan hanya sekedar bisa dengan dongeng, bisa dengan cerita. Ada banyak teknik nanti. Nah, kita akan bahas nanti satu persatu pada pertemuan yang berikutnya. Maka disitulah pentingnya. Jadi kalau masih anak-anak mungkin masih bisa perintah gitu. Tapi kalau sudah menjelang balik, nah ketika juga menjawab pertanyaan, mulai usia berapa? Sebenarnya dalam Islam mulai 0 tahun ketika berjimaknya suami istri. Itu sudah mulai itu bagaimana Islam mendidik. Di situ kemudian diminta untuk berniat, berdoa, minta agar diberi keturunan yang soleh-soleha. Ya. Di situ ditanamkan. Bahkan ketika bayi dalam kandungan usia 4 bulan itu bisa diajak berkomunikasi, sering diajak untuk sholat, ya, sering diajak untuk apa? Baca Al-Quran, dipegang perutnya itu, ibu baca Quran. Itu ternyata bisa, karena setelah usia 4 bulan di dalam kandungan itu sudah bisa merekam, dan indera perekam yang pertama adalah pendengaran. Nah, itu dididik sebelum balik, itu dididik betul, menanamkan akidah. 7 tahun sudah diajari sholat. Bahkan kalau 10 tahun dia tidak sholat atau dipukul dengan pukulan yang mendidik. Lah, bagaimana nanti kemudian cara-cara mendidik, bagaimana Rasulullah mendidik yang saya sampaikan berseri ini nanti. Tentu kita tidak bisa kemudian dalam satu malam itu kita menyampaikan. Karena di dalam penyampaian masalah agama sendiri, ada beberapa karakter yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu bertahap. Tidak kemudian langsung satu hari. Nah, nanti beberapa materi yang saya sampaikan hari ini, saya akan kirim dalam sebuah tulisan, sehingga ayah bunda bisa membacanya kembali, mengingatnya kembali, sekalipun hari ini, malam hari ini juga direkam materinya. Seperti 2 pekan yang lalu, ketika saya menyampaikan materi sebelumnya juga akan direkam. Nanti bisa dinikmati di link YouTube yang nanti akan dikirim oleh teman-teman admin. Demikian, Mas Mizan. Baik, jazakallah, semoga terjawab Ibunda. Nah, selanjutnya coba kita cek. Ini ada Ibunda siapa nih? Nah, Bunda Anita Kurniawati. Mulai usia berapa menanamkan akidah dan bagaimana caranya? Ya, tadi sudah saya jawab.
Jadi mulai 0 tahun. Jadi pada saat ketika berjimaknya suami istri, sampai kemudian dalam kandungan, sampai kemudian melahirkan dan seterusnya. Dan nanti kita akan bahas teman-teman sekalian di sesi-sesi berikutnya. Sampai mengantarkan anak pada balik. Nah, bagaimana ketika mereka sudah balik, sudah bisa tamyiz? Ya disinilah terus dipahamkan, terus ngomong, kemudian dari hati ke hati, dikirim, diajarkan, dipanggilkan guru agama dan sebagainya. Karena sampai dia balik, kalau dia sudah balik, oh itu dia kena taklif, kena taklif untuk menjalankan syariah. Karena dalam Islam itu di dalam hadis disebutkan dengan rufi al-qalam, diangkat penanya. Jadi kecuali 3 golongan, ya, 3 golongan saja yang tidak kena beban menjalankan syariat. Dalam bahasa itu disebut dengan rufi al-qalam, kolamnya diangkat penanya. Artinya tidak dihisap. Siapa? Anak kecil sampai dia balik. Orang tidur sampai dia bangun. Orang gila sampai dia sembuh. Kecuali 3 golongan itu, apapun profesi kita, apapun jabatan kita kena beban menjalankan syariat. Nah, bagaimana memberikan pemahaman kepada anak yang sudah tamyiz dan sadar bahwa usia baliklah yang diwajibkan, maka ini orang tua harus terus-menerus. Karena sebenarnya untuk memahamkan kepada seseorang itu kan, yang namanya manusia itu kan proses berpikir itu ada 4. Ada fakta, ada indera, ada otak, ada informasi. Lah, kemampuan manusia mengaitkan informasi dengan fakta itu yang disebut dengan berpikir. Lah, berpikir itu harus dilandasi dengan Islam sehingga kemudian pemahamannya pemahaman Islam sehingga nanti perilakunya menjadi perilaku yang Islam ketika akliannya dan nafsiannya nyambung. Nah, kita nanti akan sampai pada penjelasan bagaimana menanamkan akliah si anak, bagaimana menanamkan pola nafsiannya si anak. Ya, di seri berikutnya. Dan disitulah pentingnya ngaji di situ. Disitulah pentingnya kemudian, karena sebenarnya untuk membentuk kepribadian Islam itu cuma 2 sebenarnya. Bagaimana membangun pola pikirnya dengan landasan Islam, dan bagaimana kemudian mempola sikapnya. Saya kasih contoh sebenarnya. Sederhana saja misalnya. Ketika kemudian si anak itu kemudian kita kenalkan, nak, ini apel. Dikasih informasi bahwa apel itu gini-gini. Ditunjukkan apelnya. Kemudian disuruh, coba kamu ambil apel. Ini apel. Apel itu ini. Nah, ketika dia bisa menjelaskan ini dan kemudian dia megang merasakan, maka dia sudah paham. Jadi misalnya ini ditunjukkan apel. Ini apel, nak. Ciri-ciri apel itu kayak gini, coba kamu pegang, kamu rasakan. Kalau yang ini batu itu keras, ini. Kalau kamu pegang dan ini tidak bisa dimakan. Nah, kemudian ini misalnya usianya masih kecil. Sudah ditanamkan pemikiran sudah. Coba sekarang kamu ambil apel. Begitu dia ngambil apel, loh, masa itu apel? Kemudian dia tanya, dia kemudian bisa jawab, oh loh iya katanya kan apel ini. Ketika dia bisa menjelaskan dan dia bisa mengambil apel itu dan menjelaskan fungsinya, maka itu proses berpikir. Kemudian ditambahkan, kamu tidak boleh mengambil apel kalau itu bukan milikmu. Nah, sudah dipahami. Kemudian dijelaskan, masuk nilai-nilai akidah tadi itu. Nah, bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak itu, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini di pertemuan berikutnya. Ya, gitu ya. Nah, justru disitulah kewajiban orang tua. Nah, makanya kemudian kenapa kemudian kita hari ini harus ngaji juga, kemudian harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, kira-kira gitu, Mas Misan. Siap. Oke, pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Bagaimana memberikan pemahaman kepada anak yang sudah tamyiz dan sadar bahwa usia baliklah yang diwajibkan untuk beribadah. Misalnya ketika diajak sholat, mereka menolak dengan dalih yang dapat pahala bukan mereka. Ya, kita jelaskan tadi. Belajar di waktu kecil itu bagai mengukir di atas batu. Tapi kalau belajar di waktu besar, bagai mengukir di atas air, ya bisa belajar jadi. Nah, dijelaskan tentang pemahaman akidah tadi dengan proses berpikir tadi itu. Dijelaskan tentang pentingnya sholat. Jadi jangan dijelaskan tentang hakikat pentingnya, hakikat hidup dulu.
akidahnya ditanamkan dulu. Jangan dijelaskan sholat itu kewajibannya balik, kalau belum balik nggak sholat. Nah, nanti anak sekarang kan pinter kayak akal-akalan. Nah, ini berarti keliru. Jadi harus dijelaskan akidahnya dulu, dibangun akidahnya dulu. Dari mana sih kita berasal, untuk apa sih kita hidup, dan kemana kita akan kembali. Ditanamkan keimanan kita, keimanannya pada Allah, kepada Rasul, dan sebagainya. Dan itu sudah saya siapkan nanti pola pembinaannya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau sungguh-sungguh nanti akan ada akidah, ya, family coaching. Nah, saya kasih nama akidah family coaching. Jadi bagaimana keluarga ini menanamkan akidah. Kemudian kalau ini selesai 14, nanti kita akan buatkan adalah syariah family coaching. Bagaimana menanamkan syariah. Nah, gitu. Jadi akidahnya dibangun dulu. Kalau sudah dijelaskan, ini balik, kalau kamu wajib balik, kalau nggak balik. Kalau akidahnya ditanamkan tadi itu akan menjadi sholat itu menjadi kebutuhan, akan menjadi kewajiban. Ya, kira-kira gitulah teman-teman sekalian. Tadi sudah saya bahas, sudah saya jawab sudah pertanyaannya. Ya. Jadi malam hari ini saya berharap kita tidak berhenti di sini. Saya akan siapkan, saya akan sisihkan waktu tadi itu ada empat tahapan tadi itu. Jadi kita akan akidah apa? Kita bisa off air, bisa on air. Ya, ini on air ya. Akidah family coaching. Ya, kemudian ada 14 kali pertemuan, kemudian kita siapkan kopi darat dan sebagainya, terserah Anda mau ketempatan. Ya, saya mempersilahkan, Ustadz rumah saya agak besar Ustadz, bisa nampung 20 orang, 30 orang, monggo. Ya, atau kalau saya enggak bisa, bisa kayak gini nih, dalam bentuk apa ini, Zoom, ya. Jam'iyah Zoomiyah. Jam'iyah Zoomiyah. Nah, kita manfaatkan, tapi memang kita harus kopi darat nanti itu. Jadi nanti setelah samarah training tadi itu dipahamkan masing-masing keluarga nanti membuat yang saya sebut dengan peta sukses hidup, atau dalam sebutan saya proposal hidup. Nah, kemudian nanti akan ada pembekalan tadi itu akidah family coaching. Setelah itu lalu lulus, kemudian masuk lagi pada syariah family coaching, dan kemudian masuk lagi pada saksiah, bagaimana membangun kepribadian itu. Dan itu tidak sehari dua hari teman-teman sekalian, dan ini butuh pemahaman yang bagus yang kemudian mendidik anak dan istrinya, termasuk keluarga yang lainnya. Kenapa? Karena tadi biar kita termasuk yang disebutkan oleh Allah yang dijanjikan dalam surat At-Tur ayat 21 tadi. Sehingga kita bisa ngeret, bisa ngajak keluarga kita sama-sama masuk surga. Sekalipun levelnya tadi, kata di dalam tadi, sekalipun penjelasan Ibnu Abbas, levelnya sebenarnya tidak nyampe gitu. Tapi karena ada bapaknya tadi, atau ada anaknya yang kemudian dia berdoa minta sama Allah, dan kemudian Allah anugerahkan itu yang begitu luar biasa. Lah ini tantangan, ini sekaligus kabar gembira bagi kita. Nah, kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Kalau dia sudah balik, sudah nikah kok tetap di situ, ya kita doakan saja. Apalagi tadi tidak beriman, maka sudah tidak bisa kita menolong, membantunya tadi ketika nanti di akhirat. Tapi kalau ketika di dunia, ya kita doakan mudah-mudahan kembali dapat hidayah. Demikian Mas Mizan. Jadi sekali lagi ayah bunda, ngaji itu tidak kemudian sehari semalam terus kemudian selesai paham, tidak. Ini butuh proses, butuh pemahaman. Kami dulu dididik, guru-guru kami juga tidak semalam tadi itu, tidak hanya 3 hari 2 malam, maka kemudian ada pembinaannya tadi. Maka saya membahasakan saya coaching tadi itu, karena saya seorang trainer. Nah, kenapa saya harus lakukan ini teman-teman sekalian? Saya ini sudah ubanan loh. Nah, karena ubanan itu saya harus, ini sudah tanda-tanda kematian, maka saya harus mewakafkan diri saya harus tidak hanya saya mendidik saya dan keluarga saya, tetapi saya punya kewajiban untuk mendidik masyarakat. Kenapa? Karena Rasulullah mengajari kita untuk apa? Peduli pada sesama. Dan rahasia kebahagiaan itu ada dituangkan dalam surat Al-Asr. Dan Al-Asr itu ada 4 kalau kita ingin tidak menjadi orang yang rugi atau orang yang muflihun. Menjadi orang yang muflihun, orang yang bahagia. Yaitu 1 beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga punya kepedulian terhadap sesama. Apa? Melakukan dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga adalah sabar dan istiqomah menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya. Demikian. Mungkin yang ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian malam hari ini. Terus dikembangkan, terus diviralkan, terus cari teman-teman yang lainnya, karena ini bagian dari ibadah. Karena ini bagian dari kepedulian kita terhadap sesama.
Dengan cara inilah nanti ini akan jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda yang sekarang hadir, Anda bisa minta aja teman-teman yang lainnya, saudara Anda, sanak kadang Anda untuk bergabung. Insya Allah setiap Senin malam ya. Kalau enggak 2 minggu sekali, kalau nanti sudah intens, saya sehat dikasih kesehatan oleh Allah, nanti kita bisa setiap Senin malam, kita bisa on air, dan sekali waktu kita bisa lakukan off air atau kopi darat. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan satu ayat tadi, surat At-Tur ayat 21, menyemangati pada diri kita bahwa ternyata Allah memberikan anugerah. Orang-orang mukmin yang soleh, yang taat sama Allah, yang kemudian dia mau mendakwakan agamanya, Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Doanya dikabulkan oleh Allah sehingga dia nanti dipertemukan, dikumpulkan di surganya Allah di tingkat yang sama, di tingkatan yang sama, sekalipun levelnya harusnya beda. Tapi gara-gara anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena syaratnya tadi ada apa? Syaratnya tadi apa? Beriman, taat kepada Allah, dan mau mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Demikian kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan saya hidup kita, saya bisnis kita, saya keluarga kita, dan saya dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, Masya Allah. Diskusi itu lebih mancep ya kalau misalkan ada yang tanya seperti itu. Langsung studi case gitu ya. Langsung di kasus bagaimana menyampaikan terkait cara mendidik dan sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu informasi yang mungkin sekali lagi buat ayah bunda yang saat ini mungkin ayahnya atau bundanya yang punya usaha, kemudian bingung bagaimana memanfaatkan pengiriman dan sebagainya, langsung saja serahkan kepada HSA ya, jasa ekspor impor, jika nanti memang dibutuhkan untuk impor, jika memang dibutuhkan untuk ekspor ya. Dan kalau misalkan ada keluarga, sanak keluarganya tiba-tiba pengen nikah gitu, kemudian pengen yang berkualitas bahan-bahannya, apalagi yang berhubungan dengan endorsement gitu ya, langsung saja ke Laksmi Muslimah yang pengen nikah, kemudian langsung udah tinggal pakai aja ya kebutuhan busana muslim ya untuk pernikahan ya, langsung di Laksmi Muslimah. Urusan jasa ekspor impor di HSA, urusan untuk pernikahan ya busana muslim di Laksmi Muslimah. Dan jangan lupa ayah bunda yang hadir di sini, sekali lagi dari apa yang sudah disampaikan tadi itu tanpa ilmu juga, kalau misalkan masih kurang lah ilmu, kalau misalkan tidak ada langsung studi kasus untuk membawa anak-anaknya langsung terjun ke lapangan ya untuk belajar bareng sama Ustadz Fakih, silakan untuk mengikuti saya Yongkem ya di Trawas, insya Allah, yang nanti akan diinformasikan di grup yang sesuai apa yang diinformasikan di grup, yaitu kuota terbatas ya. Kuota terbatas insya Allah maksimal 50 anak, 50 anak usia 9 sampai 15 tahun. Sekali lagi seperti apa yang sudah disampaikan bahwa khusus malam ini yang ikut acara Zoominar ini atau kajian Zoom ini, yaitu harganya early bird yaitu 497.000. Jadi normalnya 747.000. Maksimal tanggal 5 Desember. Nanti akan diinformasikan kembali di grup ya. Jangan lupa untuk ayah bunda silakan untuk merekomendasikan anak-anaknya atau keponakannya atau cucu-cucunya ya, silakan mengikuti untuk saya yang camp di Jawa Timur di Trawas. Insya Allah tanggal 23 sampai 25 Desember 2022 di Oma Literasi Paseban Trawas Mojokerto ya, untuk bisa mengikuti ini. Ya, ini kuota terbatas ya ayah bunda, 50 anak. Jadi nanti 50 anak sudah cukup penuh ya, sudah full seat ya. Jadi tidak ada lagi, insya Allah nanti next batch selanjutnya lah saya yang camp batch 2 insya Allah ya. Karena ini perdana, jadi harganya 497.000 untuk malam ini saja sampai tanggal 5 Desember. Jadi segera untuk mendaftarkan ya ayah bunda. Ya, selanjutnya terima kasih kepada pihak sponsor yang sudah
membantu kami dan panitia selaku pemateri juga. Mungkin closing statement singkat Ustadz terkait apa yang sudah disampaikan dari tema dari cara mendidik dan membentuk karakter itu. Mungkin kasih closing statement singkat Ustadz untuk Ya, malam hari ini adalah untuk mukotimah, penutupan. teman-teman sekalian. Malam ini adalah mukotimah, dan ayat tadi mengingatkan pada kita tanggung jawab yang besar. Big win, ya, kemenangan yang besar itu tidak ada lain adalah meraih surganya Allah. Dan tidak boleh hanya sendirian, tetapi bersama keluarga dan bersama kaum muslimin yang lainnya. Tebar energi positif dan energi kebajikan, karena rahasia bahagia itu ada 4. 1, beriman. 2, beramal soleh. 3, peduli pada sesama, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah tadi. Yang keempat adalah sabar dan istiqomah menjalankan kehidupan ini dengan syariah Islam. Inilah pesan Al-Asr yang sering kita baca. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan depan atau 2 pekan berikutnya. Salam dahsyat dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz atas closing statement-nya. Ustadz Dr. Andes Nasrul, Sama-sama. Dr. Nasrul Syarif. Ya, saya tidak punya dokter Andes saya. Iya, dokter ya. Dokter S3. Saya bukan dokter. Iya, Ustadz. Oke, mari kita tutup untuk sesi kali ini, yaitu dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Mizan undur diri, mewakili dari kerabat untuk saya Samara Academy Education. Terima kasih. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.